في ذكر في ذكر آداب وفضائل وأذكار تتعلق بالمرض وخصوصا مرض الموت. قال الشيخ محمد بن عمر بحرك في مختصر الأذكار: يستحب الإكثار من ذكر الموت ويتأكد في حق المريض، ويستحب للمريض أن يقرأ المعوذات وينفث في كفيه ويمسح بهما ما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، وإن عسر عليه ذلك أمر من يفعل ذلك به. ويستحب له أن يضع يده على الذي يألم من جسده ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله 3، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر 7، وأن يكثر في مرضه من قول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأن يكثر من التلاوة والذكر، وأن يكون شاكرا لله تعالى بقلبه ولسانه، وليحذر من الجزع وكثرة الأنين وسوء الخلق والشتم والمخاصمة والمنازعة في غير الأمور الدينية، ويبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها من رد المظالم والودائع والعواري واستحلال أهله وجيرانه وأصحابه وكل من كانت بينه وبينه معاملة وتعلق في شيء من الأمور. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bahrak dalam kitabnya Mukhtasarul Adhkar. Yustahabul ikthar min dzikril maut, disunnahkan memperbanyak untuk mengingat kematian, sesuai dengan sabda Nabi: aktsiru min dzikri hadimil ladzat wa mufarrigil jamaat. Perbanyaklah kamu daripada mengingat pemutus daripada segala kelezatan dan kenikmatan dunia dan pemisah daripada keluarga. Wa yata'akkadu fi haqqil marid, mengingat kematian itu ditekankan pada orang yang lagi sakit, karena lambang-lambang kematian berarti udah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ja'akumun nadhir, telah datang peringatan dari Allah. Ada yang menyatakan peringatan itu berupa kematian, orang yang lain mati itu peringatan, kamu bentar lagi nyusul. Ada lagi yang menyatakan itu uban. Uban itu apa namanya, termasuk peringatan dari Allah. Dan juga sakit, sakit tadi itu merupakan peringatan dari Tuhan Subhanahu wa taala untuk kita sadar bahwa kamu adalah calon mayit, atau kamu tadi itu adalah mendekati kematian. Wa yustahabbu lil marid an yaqra al mu'awwidat wa yanfuth kaffaihi wa yamsah bihi ma mastata' min jasadih. Dianjurkan bagi orang yang sakit, ketika dia sakit membaca mu'awwidat, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian meniupkan di kedua tangannya, yanfuth fi kaffaihi, di kedua telapak tangannya ditiupkan, wa yamsah bihi ma mastata' min jasadih, kemudian mengusap kepada yang mampu untuk diusap daripada seluruh jasadnya, diusap. Yaf'al dzalika 3 marrat, dan itu dikerjakan 3 kali. Jadi orang yang sakit tadi itu untuk supaya dia tadi itu dilindungi, barangkali karena orang yang hasud, barangkali karena ada usaha daripada sihir, atau orang-orang yang jahat, paham ya? Maka baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tiupkan ada di telapak tangan kamu, mengusapkan ke seluruh anggota badannya 3 kali. Wa in asura alai dzalik, lah kalau sudah dia tidak mampu, sudah sakit agak parah ini, tidak bisa begitu,
asur alaihi dzalik, sudah sulit untuk melakukan itu dengan sendirinya, amara man yaf'al dzalika bih, maka supaya memerintahkan orang lain untuk melakukan itu pada dirinya. Orang lain suruh baca itu, suruh ngusapkan kepada dirinya tangannya dia. Paham ya? Wa yustahabu lahu an yadha'a yadahu 'ala alladhi ya'lam min jasadih, dan disunahkan, dianjurkan bagi orang yang sakit an yadha'a yadahu, untuk menaruh tangannya 'ala alladhi ya'lam min jasadih, kepada yang merasa sakit di anggota badannya. Sakit perutnya kah, tangannya kah, kakinya kah, dipegang. Wa yaqul, sambil membaca bismillah 3 kali, ulangi bismillah bismillah bismillah. Kemudian diteruskan a'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah daripada syarri ma ajid, kejelekan apa yang aku dapatkan dan aku khawatirkan, wa hadir. Baca itu 7 kali. Jadi kalau Anda sakit, perutnya kah, kepalanya kah, apanya aja, dipegang sambil baca bismillah bismillah bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, diulangi 7 kali. Diulangi 7 kali. Itu ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yukthira min fi maradi min qawli, dan hendaknya orang yang sakit tadi itu memperbanyak dikala dia sakit membaca ini, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Diperbanyak, orang yang sakit diperbanyak, sehingga Anda selalu membaca ini. Kalaupun ditakdir mati, Anda berarti orang yang sering membaca itu di akhir umurnya. Wa nusira minat tilawah wa dzikir, hendaknya memperbanyak orang yang sakit tadi itu memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak zikir. Wa an yakuna syakiran lillah ta'ala biqalbihi wa lisanihi, dan hendaknya dia tadi itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar syukur dengan lisan, tapi dengan hati dan lisannya. Lisan juga mengucapkan alhamdulillah, hati juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selama kamu hidup di dunia, kamu diberi nikmat oleh Allah. Kamu diguyur nikmat Allah yang tidak bisa dibatasi dengan hitungan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wal yahdhar minal jaza', berhati-hatilah daripada mengeluh, wal ani wa kathratil anin, dan memperbanyak rintihan, wa su'il khuluq, dan budi pekerti yang jelek, wasyatmi, mencaci, wal mukhasamati, bermusuhan, wal munazaati, bertikai, fi ghairil umurid diniyah, di badan selain perkara-perkara agama. Hati-hati, kalau sudah sakit jangan emosi, jangan marah-marah, jangan caci-caci, jangan cari ruwet, jangan kamu bertikai, jangan banyak mengeluh, jangan merintih-rintih, zikir yang banyak, baca Quran yang banyak, istighfar yang banyak. Percuma itu semuanya, enggak ada manfaatnya semuanya itu. Belum mati tukaran, ya rame semua ini tidak benar. Urusan agama baru dudukkan anak-anaknya, ingatkan keluarganya. Bentar lagi dia mau mati, ditinggal mereka semuanya. Jangan sampai melakukan hal yang akan merugikan dia ada di alam kuburnya dan di akhiratnya. Begitu seharusnya. Karena itu ini penting untuk betul-betul diingat. Karena kita semuanya calon mayit ini, enggak ada satupun yang akan selamat daripada kematian dari itu. Kemudian
Ini sebetulnya bukan hanya kepada orang yang sakit, tapi bagi orang yang sakit tentunya lebih utama untuk melakukan yang demikian ini. Yubadir ila ada'il huquq, dan segera ketika kamu sakit segera kamu selesaikan hak-hak tadi itu. Ila ahliha, kepada pemiliknya. Barang-barangnya orang, utang-utangnya kamu, kesalahan-kesalahan kamu terhadap milik orang segera selesaikan. Jangan kamu mati belum selesai, itu bahaya. Min raddil madzalim, mengembalikan segala bentuk kezaliman yang kamu ambil, mungkin nipu, mungkin kamu itu bohong, mungkin kamu tadi itu korupsi, mungkin kamu itu segera selesaikan. Wal wada'i, titipan-titipan segera selesaikan. Wal awaris, pinjaman-pinjaman segera selesaikan. Jangan kamu tunda-tunda, mungkin itu adalah saat terakhir bagi kamu. Wastihlal ahli, kemudian minta halal kepada keluarganya, minta maaf kepada keluarganya. Wajirani, kepada tetangga-tetangganya. Wa ashabi, kepada teman-temannya. Kalau ada kesalahan biar selesai, tuntas saat itu. Wa kulli man kanat bainahu wa bainahu muamalah, dan semua orang yang ada hubungan dagang dengan dia segera minta maaf. Wa ta'alluq bihi wa ta'alluq fi syai' minal umur, yang ada urusan juragan kepada anak buah, kepada pegawainya, pegawai kepada juragannya, atasan dengan bawahannya, bawahannya kepada atasannya, segera minta maaf. Kenapa? Sakit itu udah lambang peringatan akan kematian kamu. Ya, jadi kita ketika sakit betul-betul kita persiapkan, jangan kita mati membawa urusan nggak beres di dunia, jadi urusan di kuburan, jadi urusan nanti ada di mahsyar, jadi urusan, dan itu semuanya akan berakibatkan azab Allah nantinya. Azab Allah di atas dunia aja mengerikan, apalagi azab Allah di kubur, apalagi azab Allah nanti ada di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu jangan panik ketika sakit, tapi sakit itu adalah sebetulnya persiapan kamu untuk betul-betul menyelesaikan urusan kamu sebelum masuk akhirat. Itu bukan untuk kepanikan sebetulnya. Ya, orang kadang-kadang panik, khawatir mati, panik. Akhirnya dia tadi itu menjerit-jerit, akhirnya dia tadi itu mengeluh-ngeluh. Siapa akan bisa nolong daripada kematian itu? Siapa? Profesor yang mana? Dokter yang mana? Hatta idza balagatit taraqiyya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa tafatis saq bisak ila rabbika yauma idinil masak. Kalau sudah roh sampai ke kerongkongan, siapa yang bisa ngobati? Manrok. Dokter yang mana? Dokternya aja mati, profesornya mati. Wadhanna anul firaq, baru di situ dia akan yakin, entar lagi pisah, rumahnya akan pisah dari dia, kendaraannya pisah dari dia, duitnya akan pisah dari dia, keluarganya akan semuanya pisah dari dia. Wal tafatis saqu bisak, kaki udah gemeteran, saling berhimpitan. Kenapa? Menahan sakit. Menahan sakit yang luar biasa. Kenapa saat itu? Ila rabbika yauma idinil masak. Karena saat itu orang itu akan digiring untuk menghadap kepada Tuhannya, bertanggung jawab daripada amal perbuatannya. Syukur ala bidanya wa antum la tanturun hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanturun. Kalau sudah ruh itu sampai ada di kerongkongan, ada di leher, saat itulah kamu akan menyaksikan semuanya. Ada menyatakan saat itulah kamu akan menyaksikan bagaimana keadaan keluarga kamu. Cukup kamu menangis.
Cukup kapan ayahku mati, ibuku mati, cukup kamu akan menangis anakku mati. Apa yang kamu akan usahakan saat itu? Selesai. Kamu cukup hanya menunggu. Kamu hanya cukup menangis, keluarga kamu juga begitu menyaksikan kamu. Ada lagi wa antum hina tanzurun, kalau sudah roh sampai ada di kerongkongan, saat itulah kamu akan menyaksikan apa yang akan kamu peroleh setelah kematian kamu. Kamu akan menyaksikan, ini loh dosa-dosa kamu, hasilnya, ini loh pahala-pahala kamu, hasilnya, ini loh kebaikan-kebaikan kamu, hasilnya, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan macam-macam, ya, jangan berani-berani sama Allah. Jadilah orang yang baik supaya meninggalkan dunia ini dengan bagus, kemudian masuk ke alam berikutnya dengan baik. Mudah-mudahan Allah kasih selamat dan kesedaran bagi kita. Hadil qasidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأقدار فاعكف على الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبالسر فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر ولكنه نور من الله وارد أتى ذكره في سورة النور فاستقري وصف من الأكدار سرك إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر تطوف به غيب الأوالم كلها وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري وبالجد والصبر الجميل تحل فيه فسيح العلا فاستوصي بالجد والصبر وكن شاكرا لله قلبا وقلبا على فضله إن المزيد مع الشكر توكل على مولاك وارضى بحكمه وكن مخلصا لله في السر والجهر قنوعا بما أعطاك مستغنيا به له حامدا في حالي اليسر والعسر وكن باذلا للفضل سمحا ولا تخاف من الله إكتارا